Pernikahanku dengan Mas Bayu adalah sebuah danau yang tenang, indah, damai, namun permukaannya jarang beriak. Aku mencintainya. Dia adalah rumahku, pilar kekuatanku. Namun, ada relung di dalam diriku yang terasa hampa, sebuah ruang gema yang tak pernah terisi. Aku bahkan tidak sadar ruang itu ada sampai aku bertemu Raka, sahabat terbaiknya. Pertemuan kami tak terhitung jumlahnya, di acara makan malam atau kumpul santai, tapi selalu dalam keramaian. Selalu ada Bayu di antara kami sebagai jembatan. Malam itu, di pesta barbeku ulang tahun Bayu di halaman belakang rumah kami, semuanya berbeda. Di tengah riuh tawa dan denting gelas, aku merasa seperti penonton di pestaku sendiri. Aku berdiri sedikit menjauh, memandangi lampu taman yang berkelip. Tiba-tiba Raka sudah berdiri di sampingku, tanpa suara. Dia tidak menyapa, hanya ikut memandang ke arah yang sama denganku. Keheningan di antara kami terasa nyaman, bukan canggung. Kadang, keramaian bisa jadi tempat paling sepi, ya? Bisiknya, suaranya rendah dan serak, nyaris terserap oleh musik. Kalimat sederhana itu terasa seperti kunci yang membuka sebuah pintu rahasia di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak hanya melihat Rina, istri Bayu yang ramah, tapi melihat kerapuhan yang kusembunyikan begitu rapat. Aku menoleh padanya, dan di bawah cahaya temaram, matanya menatapku dengan pemahaman yang begitu dalam. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku hanya tersenyum tipis sebagai jawaban, tak mampu berkata-kata. Bayu memanggil namanya dari arah panggangan, memecah momen itu. Raka mengangguk padaku sebelum pergi, sebuah isyarat kecil yang terasa begitu personal. Malam itu, saat aku berbaring di samping suamiku yang tertidur lelap, aku tidak bisa berhenti memikirkan tatapan mata Raka. Sebuah benih berbahaya telah ditanam. Sejak malam itu, komunikasi kami berubah. Bukan lagi basa-basi di acara kumpul-kumpul, tapi pesan-pesan singkat yang datang di waktu tak terduga. Dimulai dari hal sepele, Raka mengirimiku tautan artikel tentang penulis yang pernah kusebutkan. Aku membalasnya, dan percakapan mengalir deras, dari sastra, film, hingga mimpi-mimpi masa kecil yang terlupakan. Setiap notifikasi darinya adalah sengatan listrik kecil yang menyenangkan. Kami membangun sebuah dunia rahasia yang terbuat dari kata-kata. Di dunia itu, aku bukan hanya seorang istri, dan dia bukan hanya sahabat suamiku. Kami adalah dua pikiran yang telanjang, dua jiwa yang saling bercermin. Dia mengerti sarkasme kelamku, dan aku memahami melankolia di balik leluconnya. Dengan Bayu, aku berbagi kehidupan. Dengan Raka, aku berbagi diriku. Suatu sore, Bayu pulang lebih awal dan melihatku tersenyum menatap layar ponsel. "Seru banget kayaknya, chat sama siapa?" tanyanya sambil lalu mencium keningku. "Oh, ini Raka, dia nemu buku langka yang aku cari," jawabku, berusaha terdengar sesantai mungkin, padahal jantungku serasa akan melompat dari dada. Kebohongan kecil itu terasa seperti noda pertama pada kain putih bersih. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang damai bersama Bayu, dan dunia maya yang mendebarkan bersama Raka. Aku meyakinkan diriku bahwa ini tidak salah. Kami tidak melakukan apa-apa. Ini hanya percakapan. Tapi aku tahu, di lubuk hatiku yang paling dalam, keintiman yang kami bangun melalui kata-kata jauh lebih berbahaya daripada sentuhan fisik manapun. Hujan turun deras sore itu, memaksaku berteduh di sebuah kedai kopi kecil sepulang dari kantor. Aku memesan latte panas dan duduk di dekat jendela, memandangi orang-orang yang berlarian di trotoar. Pintu kedai berdenting, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Raka masuk, mantelnya basah oleh hujan, rambutnya sedikit acak-acakan. Mata kami bertemu, dan dunia di sekelilingku seolah memudar. "Rina?" "Kebetulan sekali," sapanya. Senyumnya tampak sedikit gugup. Dia memesan kopi hitam dan duduk di hadapanku. Ini adalah pertama kalinya kami duduk berdua saja, tanpa Bayu sebagai penengah, tanpa layar ponsel sebagai perantara. Energi di antara kami begitu kental, nyaris bisa kurasakan di kulitku. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan wangi kopi dan hujan.
Percakapan kami mengalir lebih mudah dari yang kubayangkan, seolah melanjutkan obrolan kami di pesan. Tapi kali ini, aku bisa melihat sorot matanya saat dia bicara tentang film favoritnya. Bisa mendengar tawa rendahnya secara langsung saat aku menceritakan hal konyol. Ada satu momen ketika tanganku dan tangannya tanpa sengaja bersentuhan di atas meja saat kami sama-sama mencoba meraih gula. Sentuhan itu hanya sedetik, tapi cukup untuk mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhku. Kami menghabiskan waktu hampir 2 jam di sana, sampai hujan reda. Saat kami berjalan keluar, suasana terasa canggung. Batas-batas tak terlihat yang selama ini menjaga kami mulai kabur. "Aku senang kita ketemu," katanya pelan saat kami berdiri di depan kedai. "Aku juga," bisikku. Saat mobilnya menjauh, aku masih berdiri di sana, merasakan sisa-sisa kehangatan dari sentuhan singkat tadi, dan menyadari betapa berbahayanya permainan yang sedang kami mainkan. Bayu harus keluar kota selama 3 hari untuk urusan pekerjaan. Malam pertama tanpanya, rumah terasa begitu besar dan sepi. Pukul 9 malam, bel berbunyi. Aku mengintip dari jendela dan melihat mobil Raka terparkir di depan. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu, dan dia berdiri di sana dengan sekantong makanan dari restoran Thailand favoritku. "Bayu bilang kamu sendirian, dia khawatir kamu nggak makan," katanya. Alasannya terdengar begitu masuk akal, namun matanya mengatakan hal lain. Aku membiarkannya masuk. Kami makan di meja makan dalam keheningan yang syarat makna. Suara denting sendok dan garpu terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi. Setelah makan, kami duduk di sofa ruang tengah. Dia bertanya tentang hariku. Aku bertanya tentang pekerjaannya. Obrolan biasa yang terasa luar biasa intim karena konteksnya. Kami berdua di rumahku, sementara suamiku tidak ada. Tiba-tiba, listrik padam. Seluruh rumah menjadi gelap gulita. Aku menjerit kecil karena kaget, dan dalam sepersekian detik, aku merasakan tangannya yang hangat menggenggam lenganku. "Tenang, cuma mati listrik," bisiknya. Suaranya begitu dekat di telingaku. Nafasnya yang hangat menerpa leherku, membuat bulu kuduku meremang. Kami berdiri dalam kegelapan total, begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. Listrik kembali menyala secepat padamnya. Kami sontak menarik diri. Wajah kami sama-sama memerah. Momen itu singkat, tapi segalanya terasa berubah. Dia tidak lagi hanya sahabat suamiku yang datang membawakan makanan. Dia adalah seorang pria yang berdiri bersamaku dalam gelap, dan tangannya terasa begitu pas di lenganku. Dia pamit pulang tak lama setelah itu, meninggalkan aku sendirian dengan debaran jantung yang tak terkendali dan rasa bersalah yang semakin pekat. Aku mengalami hari yang sangat buruk di kantor. Proyek besar yang kutangani gagal, dan aku dimarahi habis-habisan oleh atasan. Aku pulang dengan perasaan hancur, bahkan tak sanggup untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Bayu. Aku hanya ingin menangis, tapi air mataku seolah membeku. Malamnya, aku duduk sendirian di taman belakang, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Kamu baik-baik saja? Gak biasanya kamu diam di grup." Aku tidak tahu bagaimana dia bisa merasakannya. Tanpa berpikir, aku meneleponnya. Saat dia mengangkat, semua pertahananku runtuh. Aku menceritakan semuanya sambil terisak, mengeluarkan semua kekecewaan dan rasa lelah yang kupendam. Dia hanya mendengarkan, tanpa menyela, sesekali mengucapkan kata-kata menenangkan. "Aku di depan rumahmu. Buka gerbangnya. Kita perlu bicara," katanya tiba-tiba setelah aku selesai. Aku ragu. Bayu ada di dalam. Dia lagi main game di ruang kerja. Nggak akan sadar. 5 menit saja, desaknya. Dengan tangan gemetar, aku membukakan gerbang samping. Dia masuk ke taman, dan dalam cahaya remang-remang, aku bisa melihat raut khawatir di wajahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Pelukan itu erat, protektif, dan penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Aku menenggelamkan wajahku di dadanya yang bidang, menghirup aromanya yang menenangkan, dan menangis sejadi-jadinya.
Tangannya mengusap punggungku dengan lembut. Di dalam pelukannya, aku merasa aman. Aku merasa dimengerti. Dan saat itulah aku sadar, aku telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah kulewati. Di pesta pernikahan seorang teman, aku melihat Raka datang bersama seorang wanita. Wanita itu cantik, tinggi, dan mereka terlihat serasi. Sesuatu yang buruk dan asing menusuk hatiku. Cemburu. Perasaan itu begitu kuat dan nyata, membuatku mual. Aku tidak punya hak untuk merasakannya, tapi aku tak bisa menahannya. Sepanjang acara, mataku terus tertuju pada mereka, pada cara wanita itu tertawa, pada cara tangannya menyentuh lengan Raka dengan santai. Bayu, suamiku yang baik, tidak menyadari apa-apa. Dia menggenggam tanganku, sesekali berbisik menanyakan apakah aku mau minuman lagi. Aku hanya tersenyum dan menggeleng, merasa seperti penipu terbesar di dunia. Aku berdansa dengannya, tapi pikiranku melayang pada sosok di seberang ruangan. Aku melihat Raka menatapku dari kejauhan. Tatapannya sulit diartikan. Saat aku pergi ke toilet, Raka mencegatku di koridor yang sepi. "Kamu menghindariku," katanya. Suaranya datar. "Aku tidak menghindarimu. Aku sedang bersama suamiku." Jawabku tajam, lebih tajam dari yang kumaksud. "Bukan itu maksudku." "Kamu kenapa, Rina?" tanyanya lagi. Matanya menyorot tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Seharusnya aku yang bertanya. "Siapa dia?" tanyaku, tak bisa menahan diri. Dia terdiam sejenak, lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. "Hanya teman." "Kamu cemburu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, penuh dengan bahaya dan godaan. Aku tak menjawab, hanya menatapnya dengan marah sebelum berbalik pergi. Tapi aku tahu dia tahu jawabannya. Dan malam itu, permainan di antara kami naik ke level yang baru dan jauh lebih berbahaya. Ketegangan di antara kami semakin menjadi. Kami nyaris tidak saling bicara selama seminggu setelah pesta itu. Setiap kali kami bertemu di acara bersama, udara di sekitar kami terasa berat. Suatu malam, Bayu mengajak Raka mampir untuk menonton pertandingan sepak bola. Aku memilih untuk menyibukkan diri di dapur, menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi takdir seolah senang mempermainkan kami. Bayu ketiduran di sofa saat jeda pertandingan. Aku keluar dari dapur untuk mengambil gelas, dan di sanalah Raka berdiri di lorong yang remang-remang, seolah menungguku. "Kita perlu bicara," bisiknya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabku dingin, mencoba melewatinya. Tapi dia menahan lenganku. Genggamannya lembut namun tegas. "Aku tidak tahan lagi, Rina," desahnya. Matanya yang gelap menatapku penuh siksaan. "Aku tidak tahan berpura-pura. Malam itu, aku melihatmu terluka karena aku bersama wanita lain, dan sebagian diriku merasa senang. Itu gila. Aku tahu. Jarak di antara kami hanya beberapa senti. Aku bisa merasakan napasnya di wajahku." Suara dengkuran halus Bayu dari ruang tengah menjadi latar yang ironis. "Raka, jangan," bisikku, tapi suaraku bergetar. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu tidak lembut. Ciuman itu putus asa, lapar, dan penuh dengan semua perasaan terlarang yang telah kami pendam selama berbulan-bulan. Tangannya menangkup wajahku, dan tanganku tanpa sadar mencengkeram ke mejanya. Saat kami menarik diri, kami sama-sama terengah-engah. Dosa itu kini memiliki rasa. Rasa kopi, rasa penyesalan, dan rasa ingin yang tak terbantahkan. Setelah ciuman itu, segalanya menjadi neraka. Setiap kali aku melihat Bayu, rasa bersalah menggerogotiku seperti asam. Cara dia tersenyum padaku, cara dia memelukku sebelum tidur, semuanya terasa seperti tuduhan. Aku telah mengkhianatinya dengan cara yang paling dalam, mencuri momen intim dengan sahabatnya sendiri di bawah atap rumah mereka. Aku menjadi pendiam dan mudah tersinggung. Bayu menyadarinya. "Kamu kenapa sih beberapa hari ini? Ada masalah di kantor?" tanyanya suatu malam dengan penuh perhatian. Aku hanya menggeleng, tak sanggup menatap matanya. Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa masalahnya bukan di kantor,
Tapi di dalam hatiku sendiri, bahwa aku telah meracuni pernikahan kami dengan perasaan terlarang, aku menghindari Raka dengan sekuat tenaga. Aku memblokir nomornya, tidak membalas pesannya dari media sosial. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk mencoba membunuh perasaan ini. Tapi bayangannya selalu ada. Saat aku memasak makanan favorit Bayu, aku teringat Raka juga menyukainya. Saat aku mendengar lagu tertentu di radio, aku teringat percakapan kami tentang lagu itu. Dia ada di mana-mana. Suatu malam, aku terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Bayu mengetahui segalanya. Wajahnya yang penuh cinta berubah menjadi topeng kekecewaan dan kemarahan. Aku terduduk di ranjang dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku tahu ini tidak bisa berlanjut. Aku harus mengakhirinya. Aku harus memilih. Dan hanya ada satu pilihan yang benar. Setelah malam mimpi buruk itu, aku mengambil keputusan. Aku harus bertemu Raka untuk terakhir kalinya. Bukan untuk mengulang kesalahan kami, tapi untuk benar-benar mengakhirinya. Untuk mengatakan secara langsung bahwa apapun yang ada di antara kami harus mati hari itu juga. Agar aku bisa mencoba menyelamatkan pernikahanku dan kewarasanku. Aku mengiriminya pesan singkat dari nomor baru. Kita perlu bertemu. Ini yang terakhir. Dia langsung membalas. Kapan dan di mana? Tak ada pertanyaan. Seolah dia juga tahu bahwa ini tak terhindarkan. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah apartemen sewa harian yang terpencil di pinggir kota. Tempat yang netral. Tempat yang tidak memiliki kenangan. Sepanjang perjalanan ke sana, hatiku berkecamuk. Sebagian diriku berharap dia akan menolak, mengatakan bahwa kami harus berjuang. Tapi sebagian besar diriku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus membunuh perasaan ini sebelum ia membunuhku. Aku memarkir mobilku dan berjalan menuju gedung apartemen dengan langkah berat, seolah menuju tiang gantungan. Saat aku mengetuk pintu unit yang dituju, dan pintu itu terbuka menampakkan wajahnya. Semua resolusiku nyaris goyah. Wajahnya tampak lelah. Matanya menyiratkan luka yang sama dengan yang kurasakan. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menyingkir, memberiku jalan untuk masuk. Udara di dalam ruangan terasa berat dan penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Inilah akhirnya. Apartemen itu kecil dan impersonal, hanya dilengkapi perabotan standar. Jendela besar di salah satu dinding menampakkan pemandangan kota yang mulai menyalakan lampunya. Kami duduk berjauhan, di ujung sofa yang berlawanan. Keheningan terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Aku akan pindah tugas, Raka memulai, memecah keheningan. Aku minta dipindahkan keluar pulau. Sudah disetujui. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak. Jadi dia juga sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Ini bukan hanya keputusanku, tapi keputusan kami berdua. Itu bagus. Untuk kariermu, jawabku lirih, mengulang kebohongan yang sama. Hentikan, Rina, katanya tajam. Jangan berpura-pura. Aku melakukan ini untukmu. Untuk Bayu. Aku tidak bisa terus berada di kota yang sama denganmu, bernapas di udara yang sama, dan tidak bisa memilikimu. Pengakuannya yang belak-belakan membuat pertahananku runtuh. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku mencintai suamiku, Raka, Isaku. Aku sungguh mencintainya. Aku tahu, jawabnya lembut. Kini suaranya penuh kesedihan. Dan aku menyayangi Bayu seperti saudaraku sendiri. Karena itulah ini terasa seperti neraka. Karena itulah kita harus berhenti. Dia menatapku, matanya yang gelap berkaca-kaca. Tapi sebelum aku pergi, aku hanya ingin tahu satu hal. Apa yang kamu rasakan, apa itu nyata? Pertanyaannya menggantung, menuntut sebuah kejujuran brutal yang selama ini kami hindari. Itu nyata, bisikku. Dan mengucapkan kata-kata itu terasa seperti membebaskan dan menghancurkan diriku pada saat yang bersamaan. Semuanya nyata. Setiap percakapan, setiap tatapan, setiap debaran jantung. Semuanya. Pengakuan itu kini ada di antara kami, telanjang dan tak terbantahkan. Raka menutup matanya sejenak.
seolah menahan beban dari pengakuanku. Dia beranjak dari sofa dan berjalan ke arah jendela, memunggungiku. "Seharusnya aku tidak pernah membiarkan ini terjadi," katanya pelan. "Seharusnya aku pergi sejak malam di pesta barbeku itu." Saat dia berbalik, aku bisa melihat pergulatan hebat di matanya. Dia berjalan mendekat dan berlutut di hadapanku. Dia mengambil tanganku, dan kali ini aku tidak menariknya. Genggamannya hangat dan putus asa. "Kalau begitu, biarkan aku egois untuk sekali ini saja," bisiknya. Suaranya serak karena emosi. "Berikan aku satu kenangan. Satu hal nyata yang bisa kubawa pergi. Bukan hanya percakapan atau ciuman yang tercuri. Sesuatu yang bisa kuingat saat aku sendirian di kota lain, mencoba melupakanmu." Permintaannya terdengar begitu egois sekaligus begitu menyayat hati. Di luar, hujan mulai turun, sama seperti sore itu di kedai kopi. Tapi kali ini hujannya lebih deras, diiringi guntur yang menggelegar, seolah alam pun ikut merasakan gejolak di dalam ruangan itu. Aku menatap matanya, dan aku tidak lagi melihat sahabat suamiku. Aku hanya melihat seorang pria yang mencintaiku dengan cara yang salah dan di waktu yang salah. Dan dalam momen kegilaan itu, aku mengangguk. Anggukanku adalah sebuah izin, sebuah penyerahan diri. Dia mengangkat wajahnya dan menatapku, seolah tak percaya. Lalu, dengan gerakan lambat, dia mencondongkan tubuhnya dan menciumku. Ciuman ini berbeda dari yang pertama. Tidak ada lagi kemarahan atau rasa bersalah. Yang ada hanya kesedihan yang mendalam dan hasrat yang tak tertahankan. Ini adalah ciuman perpisahan, ciuman pengakuan. Tangannya beralih dari genggaman ke tengkuku, jari-jarinya membelai rambutku, sementara tanganku yang lain melingkar di lehernya, menariknya lebih dekat. Kami berdua tahu ini adalah akhir. Tidak akan ada hari esok untuk kami. Yang kami miliki hanyalah saat ini, di ruangan tanpa nama ini, dengan badai di luar sebagai saksinya. Setiap sentuhan terasa seperti kata perpisahan. Setiap belayan adalah sebuah paragraf dalam bab terakhir kami. Dia mengangkatku dari sofa dan menggendongku ke kamar tidur. Tidak ada kata-kata yang terucap. Mata kami yang berbicara, menyampaikan semua penyesalan, semua kerinduan, dan semua cinta terlarang yang kami simpan. Dia membaringkanku di ranjang dengan lembut. Cahaya petir sesekali menerangi ruangan, menciptakan siluet tubuh kami dalam kilatan singkat. Pakaian kami terlepas satu persatu, bukan dengan nafsu yang membabi buta, tapi dengan semacam penghormatan yang menyedihkan. Di tengah gemuruh guntur di luar dan badai di dalam diri kami menemukan satu-satunya tempat berlindung, satu sama lain. Ini bukan tentang pengkhianatan lagi. Ini adalah tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang untuk sesaat, sebelum selamanya tersesat. Malam itu, bab terakhir kami tidak ditulis dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan, dengan napas, dan dengan air mata yang mengalir tanpa suara dalam gelap. Sebuah akhir yang sempurna dan menghancurkan.